diajukan pada kasus-kasus yang telah ditugaskan. Kasus yang pertama, tampilkan jumlah member yang terdapat dalam kasus ini. Ini terdapat kata jumlah. Jumlah berarti kita gunakan count ya. Karena harus menampilkan jumlah, berarti yang ditampilkan itu hanya nomornya, bukan keseluruhan tabelnya. Kita coba di sini yaitu select from member, kemudian kita tambahkan count di belakangnya. Kita coba ada berapa? Ada 5, yaitu ada 5 member yang berada pada tabel database Tokoku. Siapa saja? Siapa saja itu berarti kita tampilkan tabel count ini. Kalau siapa saja itu baru dihapus select from member. Itu dok. Ini select from member. Ini baru keseluruhan. Tapi yang ditanyakan itu jumlah member, berarti select count member. Nah, seperti ini tuh. Kasus yang kedua yaitu tampilkan nama barang, jumlah barangnya yang paling banyak dibeli. Dilihat dari jumlahnya. Berarti kita di sini menggunakan select from barang ya. Kita gunakan alias barang. Alias barang itu kita gunakan B, kemudian pembelian itu P. Dimana tabel barang itu join ke P ya. Kita gunakan di sini select from B. B itu tabel barang, apa yang diselect yaitu nama barang, kemudian maksimal dari tabel pembelian, kolom jumlah barangnya, maksimal jumlah barangnya berapa, kemudian kita gunakan where juga. Where itu apa? Ketika jumlah barang sama dengan maksimalnya jumlah barang dari tabel pembelian. Kita coba jalankan. Nah, ini di sini ada tabel topi. Topi di sini tabel yang paling barang yang paling banyak dibeli dari tabel barang. Kemudian yang ketiga itu tampilkan banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier. Ini berarti sama seperti nomor satu tadi, yang mana banyaknya di sini kita count ID supplier from pembelian. Karena di dalam transaksi pembelian, bukan from supplier, bukan tabel supplier ya, tapi tabel pembelian, karena di sini transaksi pembelian. Ada 4. Kemudian permasalahan yang kelima, tampilkan nama barang. Nama barang yaitu tabel nama barang dan jumlah barang yang dibeli, yang mana jumlahnya antara di sini berarti kita gunakan bed1, yaitu bed1 antara 3 sampai dengan 7. Sama seperti nomor 2 tadi, bedanya di sini itu kita gunakan 3 sampai 7 di jumlah barang. Kita coba jalankan, skripnya udah saya siapkan. Nah, ini rank antara 4, 5, dan 3, yaitu antara 3 sampai 7. Kemudian yang nomor 6 itu ada tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya kurang sama dengan 5. Jadi kita gunakan kurang sama dengan 5. Seperti ya persis seperti nomor 5 tadi, bahkan sama semua nih. Sama semua. Kita jalankan, ada kemeja, tas, dan tas lagi. Paling sedikit nomor 7, tampilkan nama barang yang paling sedikit dibeli, dilihat dari jumlahnya. Berarti minimal jumlah barang dari tabel pembelian, karena paling sedikit dibeli berarti dari tabel pembelian. Select B. B itu barang alias barang, nama barang, kolomnya nama barang, kemudian P. P itu tabel pembelian, kemudian kolomnya apa? Kolomnya barang. On B, ID barang sama dengan P sama dengan ID barang. Ini kita menggunakan foreign key tadi ya. Kita jalankan, ada tabel tas. Kemudian yang ke-8, tampilkan nama barang, jumlah total barangnya, dan nama supplier.
yang mempunyai kode supplier sub 001, berarti supplier 001 ya. Yang pertama ada select B. B itu alias dari tabel barang. Kemudian kolomnya apa? Kolomnya nama barang karena tampilkan nama barang. Kemudian jumlah total barangnya. Jumlah barang itu ada di database apa? Ada di tabel apa? Ada di tabel pembelian. Di sini alias pembelian itu ada P. Kemudian nama supplier. Nama supplier itu ada database apa? Database S. S itu tabel supplier. Berarti from barang B join pembelian P. Jadi barang join ke P, kemudian apa yang dijoinkan? Joinnya itu ID barang ke ID barang. Kemudian join ke supplier. Apa yang dijoinkan? Joinnya itu ID supplier. ID-nya berapa? Berarti where ID supplier 001. Nah, ada Agus ternyata menjual kopi sebanyak 10. Dan yang ke-9, tampilkan nama member, nama barang, jumlah barang yang mana dilayani oleh karyawan 001. Sama seperti nomor 9, bedanya itu cuma di tabel karyawan. Sama persis. Di mana di sini kita menggunakan nama member yang ada di tabel member. Kemudian ID karyawannya berapa? Where P, P itu tabel pembeli, ID karyawan berapa? Karyawannya kar 0. Namanya ternyata Joshua menjual nama barang sepatu sebanyak 3 buah sepatu. Kemudian yang nomor 10, tampilkan transaksi penjualan nama barang, jumlah nama karyawan yang melayani. Yang mana tanggal, berarti ini tanggal transaksi 25 bulan 10 tahun 2014 itu siapa gitu ya. Kita gunakan select B. B itu nama barang. B yaitu nama barang, ini nama barang berada pada tabel barang, kemudian jumlah itu ada tabel pembelian, dan nama karyawan itu ada di tabel karyawan tentunya. Nama karyawan itu tadi kolomnya nama-nama ya teman-teman, nama-nama. Kemudian tanggalnya berapa? Where, di sini where P, P karena kita gunakannya tabel pembelian itu tanggal sekian. Kita coba jalankan bisa tidak. Nah, berarti tanggal ini itu yang dijual ada tas banyak 4 yang dilayani oleh Yoko. Kasih teman-teman.